Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam, Rajang Samyan, yang saya hormati Ibu dosen yang selama ini beberapa ini membimbing terutama khusus tiang dalam modul PTK. Yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu guru yang tergabung dalam PPG dalam jabatan pendidikan agama Hindu. Semoga semangat selalu Bapak Ibu ya. Baik, saya akan mempresentasikan proposal PTK yang kali ini saya beri judul Penerapan Pembelajaran Kooperatif START untuk meningkatkan hasil belajar agama Hindu dan budi pekerti siswa kelas 4 SD Negeri 178 Opus Sumsel. Nah, di sini ada 3 bab. Bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga. Dalam bab pertama ada pendahuluan, isinya latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab pertama, pendahuluan latar belakang. Pembelajaran membaca selama ini masih kurang diminati siswa dan belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Pelajaran agama Hindu dianggap pelajaran yang berada di awang-awang sehingga sangat sulit dimengerti dan memerlukan pemikiran tingkat tinggi. Latar belakang masalah, faktor penyebabnya. Dalam proses pembelajaran, guru masih menggunakan metode ceramah dan berikan tugas di akhir pembelajaran. Guru tidak pernah mengeksplorasi media pembelajaran yang dapat menunjang dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Perumusan masalah. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe START dengan media LKS dapat meningkatkan hasil belajar agama Hindu pada siswa kelas 4 SD Negeri 178 Oku semester 1 tahun pembelajaran 2020-2021. Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk meningkatkan hasil belajar agama Hindu pada siswa kelas 4 SD Negeri 178 Oku semester 1 tahun pembelajaran 2020-2021 melalui penerapan pembelajaran kooperatif tipe START dengan berbantuan LKS. Manfaat penelitian. 1. Bagi siswa, menumbuhkan minat belajar pada diri siswa sehingga memiliki motivasi untuk belajar sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nomor 2, bagi guru, meningkatkan profesionalisme guru di dalam menyajikan pembelajaran sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang partisipatif dan menyenangkan. 3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menumbuhkan persepsi yang baik tentang kualitas sebuah sekolah yang dilihat dari kualitas penelitian yang dilakukan oleh guru. Bab 3, kajian pustakanya ada landasan teori, ada penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis, tindakan. Kajian pustaka. Landasan teoritis, teori konstruktivisme. Konstruktivisme lebih menekankan pada perkembangan konsep, pengertian pengetahuan yang mendalam sebagai hasil konstruksi aktif bagi si pelajar. Itu menurut Ali 1966. Kesimpulannya, menurut prinsip konstruktif, seorang pengajar atau guru berperan sebagai mediator dan fasilitator yang membantu agar proses belajar murid berjalan dengan baik. Selanjutnya, landasan teoritisnya, pelajaran PAH. Menurut Titit, dalam Mardianta 2015 dinyatakan bahwa pendidikan agama Hindu adalah pendidikan yang bertujuan meningkatkan rasa bakti kepada Sang Hyang Widi Wasa dengan mengamalkan dan menjalankan ajaran-ajarannya untuk mencapai kedamaian rohani dan kesejahteraan hidup jasmani serta merubah tingkah laku kepribadian menjadi dewasa yang sesuai dengan etika atau sila sehingga mampu menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang selanjutnya, ketiga, yaitu pembelajaran kooperatif tipe START. Pembelajaran kooperatif, 1 menurut Citra Utomo dan Cinopi Primiani, nomor 2 Muhammad Nur, 3 Rikawati. Kesimpulannya menurut kooperatif tipe START Robert A. Slavin. Model START adalah model pembelajaran kooperatif dalam kelompok kecil-kecil yang beranggotakan 4-5 orang dalam sebuah kelompok belajar yang bervariasi menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin, dan sukunya. Selanjutnya, lembar kerja siswa LKS. Sudana dan kawan-kawan, Diptiknas, Azhar, Adisan Jaya. Kesimpulan, LKS adalah lembar kerja yang harus dikerjakan oleh siswa dengan tujuan agar siswa lebih mudah memahami materi pelajaran. Hasil belajar, pengertian hasil belajar. Menurut Dimyati dan Jono, dalam Sudiata 2015-20 dinyatakan bahwa hasil belajar adalah merupakan hasil dari suatu interaksi, tindak mengajar, atau tindakan belajar. Yang selanjutnya, penelitian relevan. Nomor 1, Restuti 2013 menunjukkan
Terjadi peningkatan persentase motivasi belajar setelah dilaksanakan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe START pada refleksi awal, misalnya 48% menjadi 59% pada siklus 1, dan pada siklus 2 menjadi 68%. Demikian juga dengan persentase hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari refleksi awal 60% menjadi 65% pada siklus pertama, dan meningkatkan menjadi 80% pada siklus kedua. Dan penelitian nomor 2, penelitian yang dilakukan oleh Sugianta 2015 dinyatakan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe START dengan media TTS pada peserta didik kelas 6 dapat meningkatkan hasil belajar. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata 69 pada siklus pertama menjadi 78 pada siklus kedua. Sedangkan daya serap dari 69% pada siklus pertama menjadi 78% pada siklus kedua. Sedangkan untuk ketuntasan belajar naik dari 56% pada siklus 1 menjadi 85% pada siklus kedua. Yang selanjutnya, kerangka berpikir. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe START dapat digunakan untuk memecah permasalahan yang dihadapi oleh siswa, karena dalam pelaksanaannya terdapat penyampaian materi, penyajian informasi, pengorganisasian siswa dalam kelompok, pembimbingan, kelompok bekerja dan belajar, evaluasi, serta pemberian penghargaan. Sedangkan media LKS akan memancing rasa ingin tahu siswa, sebab dalam tahap pembimbingan kelompok kerja dan belajar ini siswa akan memecahkan suatu permasalahan atau menyelesaikan suatu tugas atau materi secara bersama-sama. Hipotesis tindakan. Jika penerapan model pembelajaran kooperatif START dengan media LKS dapat diterapkan dengan efektif dan efisien, maka hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 190 dapat pada pembelajaran pendidikan agama Hindu akan meningkat. Dalam bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian, setting penelitian, prosedur penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik analisis data. Selanjutnya, bagian A, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Dengan penelitian ini dapat diambil tindakan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam membaca pemahaman. B, setting penelitian. 1, lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 190, Kecamatan Peninggalan dan Kemudian Hulu, Sumatera Selatan. 2, lama dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 selama 4 bulan dari bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020. Subjek penelitian nomor 3 yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 190 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 yang berjumlah 20 orang, terdiri 13 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Selanjutnya, nah ini di sini bagian sini prosedur penelitian. Nah, kami buat perencanaan dulu. Nah, setelah ada rencana baru kita akan melaksanakannya. Setelah pelaksanaan dalam siklus 1 ini ada pengamatan. Nah, setelah pengamatan ada refleksinya. Setelah refleksi ini dilanjutkan lagi ke perencanaan kedua. Siklus kedua, ini hampir sama pelaksanaannya. Nah, terus ada pengamatan, ada refleksi. Nah, diharapkan output, nah di sini. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, instrumen penelitian. 1, perangkat pembelajaran. A, silabus. B, RPP atau rencana pelaksana pembelajaran. Rencana pelaksana pembelajaran. Alat pengumpulan data, tes lembar siswa, catatan lapangan, teknik analisis data, aktivitas siswa, hasil belajar. 2, alat pengumpulan data, tes lembar observasi dan catatan lapangan. F, teknik analisa data. 1, aktivitas siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif bertujuan mendeskripsikan data tentang aktivitas siswa selama proses pembelajaran dan data tentang ketuntasan belajar pendidikan agama Hindu kelas 4. Yang selanjutnya, nomor 2, hasil belajar. Analisis data tentang hasil belajar pada materi pokok membaca pemahaman dilakukan dengan melihat hasil belajar siswa secara individual yang mengikuti penerapan pembelajaran kooperatif tipe START, bahwa kriteria keberhasilan dalam penelitian ini apabila nilai daya serap yang dicapai pada penelitian ini adalah 75 dan 80% dari keseluruhan siswa memperoleh nilai 75. Selanjutnya, nah, jadi Bapak, Ibu, terutama Ibu dosen, jadi itulah yang bisa kami sajikan dalam presentasi ini. Semoga Ibu dosen tidak jemu-jemunya membimbing terutama saya dalam hal ini. Para teman-teman, mohon sumbangsihnya sehingga kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan Hindu yang sedang berjalan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.
Om.